Loh, tapi kan dia lagi diam-diam, lagi duduk di situ. Kenapa bisa marah? Artinya dia mengingat-ingat kejadian yang dulu. Jangan. Kalau Yusuf waktu di dalam penjara itu, dia hanya mengingat hal-hal yang dulu, maka pasti yang muncul cuma kepahitan, kemarahan, kejengkelan, kemarahan, kepahitan yang diulang-ulang, direnungkan, diingat-ingat. Jawab, menghasilkan apa? Dendam. Betul? Dendam, geram. Coba ulangi lagi ayat 20 ini. Yang baca tadi siapa? Aku selalu teringat akan hal itu. Nah, terus? Dan tertekan dalam diriku. Tertekan dalam diriku. Kalau saudara ingin berhasil selama hidup di dalam sini seperti Yusuf, jadikan sekolah. Masih ingat berapa tahun dia dalam penderitaan? 13 tahun. Nah, ini cara saya mempelajari kitab suci. Dia jadi profesor ekonomi. Nomor 1. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penasihat Firaun untuk mengatur ekonomi negara itu. Kalau tidak, mati semua itu bangsa Mesir. Bukan cuma bangsa Mesir, tapi bangsa-bangsa sekitar itu karena kelaparan luar biasa. Yusuf jadi penasihat ekonomi. Arti dia profesor ekonomi. Lalu Firaun memberi dia kuasa. Ingat kemarin, seluruh tanah Mesir ini di dalam otoritasmu. Yang membedakan antara aku dengan kamu dengan aku cuma satu tahta ini, yang lain itu hakmu. Oh, berarti Yusuf itu seorang politikus, negarawan. Sekolah di mana dia? Padahal dia dari penjara. Hebat sekali, dan banyak yang Yusuf dapatkan. Nah, saya pernah tanya, Tuhan, saudara kita Yusuf ini sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, bisa begitu hebat, bisa begitu pintar? Jawabannya begini, Roh Kudus ngajar saya. Yusuf kuliah di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Catat itu baik-baik. Dan berapa lama kuliahnya? 26 semester. Bayar atau tidak? Jawab, bayar atau tidak? Gratis. Luar biasa bukan? Gratis. Maka itu kalau saudara selalu ingat-ingat hal yang dahulu kepada orang-orang tertentu yang memungkinkan saudara masuk ke dalam tempat ini, selalu jengkel, marah, geram, maka jiwa saudara akan tertekan. Lupakan semua itu, katakan amin. Sudah lewat. Kita hadapi fakta ke depan saja. Maaf. Maka itu jadikan tempat ini sekolah yang luar biasa untuk saudara semua. Ini tempat sekolah, pendidikan bersama Roh Kudus. Hari demi hari yang saudara lewati. Jangan cuma ngitung kurang berapa bulan ya, kurang berapa bulan. Jangan, nikmati. Saudara bahkan heran. Maka itu belajar dari Yusuf. Enggak banyak. Dari pasal 37 kitab Kejadian itu pun terpotong 38, bukan soal Yusuf, langsung nyambung pasal 39 sampai pasal 50. Sedikit sekali. Jadi 39 sampai 50 berapa? 12 pasal. Ditambah pasal 37, 13 pasal saja kisah tentang Yusuf. Tapi saya heran, sampai hari ini tiap kali saya mengulang-ulang tentang Yusuf, tidak pernah bosan. Ada hal-hal yang baru. Yusuf adalah salah satu dari 2 orang di perjanjian lama yang tidak punya daftar dosa sampai dia mati. Saya heran. Musa punya daftar dosa, betul? Abraham pun punya daftar dosa. Daud juga punya daftar dosa. Salomo lebih gila lagi daftar dosanya. Tapi mengapa Yusuf tidak punya daftar dosa sampai dia mati? Padahal penderitaannya begitu berat. Sampai saya belajar begini. Setan itu dengan Yusuf sudah tidak bisa buat apa-apa. Jengkelnya luar biasa. Saya menemukan sebuah kalimat apa yang dialami oleh Yusuf sehingga dia mengalami kemenangan. Itu gini kalimatnya.
Yusuf itu bisa menang atas semua godaan dan jerat dosa karena dia itu bisa menikmati senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Kalau sudah hafal ulangi ya, saya ulangi dulu, dengar. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Ulangi lagi 1, 2, 3. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Enak enggak ini? Ayo, enak tidak? Tidak enak. Tapi Yusuf menikmati. Di dalam sumur dia nikmati. Dia tunggu. Siapa mau tolong dia tidak tahu. Masih anak umur 17 tahun. Dijual jadi budak. Siapa mau tolong dia? Masih ingat apa kata kunci kemenangan Yusuf? Tuhan menyertai. Masuk penjara tanpa diadili, vonis seumur hidup. Tuhan menyertai juga dalam penjara. Maka itu setan akhirnya bilang, jadi gini istilah saya, tiap kali setan mau mengganggu Yusuf, mereka rapat dulu, buat strategi bagaimana kita menjatuhkan anak ini. Rapat. Maka Yusuf dihajar dengan sakit, penderitaan, masuk sumur jadi budak. Wah, anak ini tidak kena juga. Maka setan rapat lagi. Senjata penderitaan tidak mempan. Setan hanya punya 2 senjata. Setan berkata, mari kita beri senjata kenikmatan. Istri Potifar dipakai untuk mengganggu. Nikmat hubungan seks itu. Tapi dia tolak. Setan bingung. Anak ini mau dikasih apa lagi ini? Masuk dalam rapat lagi setan. Maka senjata lagi, penderitaan dikasih. Berat dalam penjara. Di penjara pun dia nikmati. Akhirnya setan rapat lagi. Kita tidak punya senjata lagi untuk menjatuhkan anak. Dan begitu Yusuf dalam penjara, setan berkata, Yusuf, sekarang terserah kamu. Kami gak bisa menjatuhkan kamu. Setannya yang minggir. Ngerti kebenaran ini? Maka itu setan tidak mengganggu dia sampai dia mati. Setan tidak mengganggu Yusuf lagi, sebab setan tahu percuma ganggu orang itu. Bisakah setan juga berkata seperti itu kepada kita semua? Buang semua penderitaan, kepahitan masa lalu, jangan diingat-ingat supaya tidak tertekan. 21 yang lain cepat. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Luar biasa. Yang dulu, yang menyakitkan, yang apa, nggak usah diperhatikan. Daripada jiwa kita tertekan. Tetapi hal-hal ini yang akan kuperhatikan. Hal apa? Nanti kita akan ketemu. Dan itulah yang kuharapkan. Hebat sekali firman ini. Ayo kita berharap. Harapan tetap ada. Kembali pada Yusuf. Secara logika, Yusuf punya harapan gak untuk bebas? Jawab, dia punya harapan tidak? Tidak. Siapa mau bebaskan dia? Dia cuma sendiri di situ. Tidak ada orang Kristen lain di seluruh negara Mesir, cuma dia sendiri. Saya cuma memberi ilustrasi aja. Yusuf gak sempat SMS bapaknya. Ngerti kata itu? Bisa telepon dia waktu itu, bisa kirim surat? Tidak. Nggak ada siapa-siapa. Siapa mau menolong dia? Nggak ada harapan. Tapi Yusuf tetap berharap bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Katakan amin lagi. Tuhan kita setia. Inilah hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Bukan lagi merencana, awas ya kamu. Kalau aku keluar di sini aku balas kamu. Jangan nambahin masalah lagi. Betul?
Udah, nggak usah ingat-ingat itu.